Tunjukkan. 1-3. Itu surat siapa itu Ibrani? Loh, kami mengimani apa yang tertulis dalam Ya, kitab. makanya iman Anda jangan Anda bawa ke sini. Diskusi itu pakai akal dan wahyu, bukan surat-surat yang tidak jelas. Justru karena saya menggunakan akal, makanya saya pertanyakan segimana baik. nggak serupa dengan makhluk. Baik, gitu loh. baik, oke. Tuhan itu ada berapa? Satu. Yang menjaga alam semesta ini siapa? Tuhan. Ketika Tuhan kemudian berubah menjadi manusia, menjadi monyet, yang menjaga alam semesta ini siapa? Ya, monyet. Dia lakukan itu. Loh, Tuhan Anda sudah jadi monyet. Ya, bisa nggak ketika Tuhan itu menjadi monyet dan disertai dia menjaga alam semesta ini, bisa nggak dia melakukan itu? Monyet, kalau dia cebo pun tidak bisa. Apalagi menjaga alam semesta ini. Loh, kenapa nggak bisa bang kalau dia Tuhan? Pernah Anda melihat monyet cebok? Loh, bukan, ini kan Tuhan bang. Inilah yang disifati agama paganisme. Begini, Monkey King. Kalau dia berubah menjadi monyet, lalu dia juga menjaga alam semesta ini, ya namanya Tuhan Maha Kuasa, dengan cara apapun itu ya pasti bisa dia lakukan, begitu loh. Berarti menurut saudara, Tuhan itu bisa menjadi monyet, ya alasannya dalam kesempatan yang sama berubah menjadi kucing. Ya alasannya apa dia berubah menjadi monyet? Kok jadi alasannya apa? Loh, ya perlu saya tanyakan dong bang. Saya juga kan mencari kenapa sih Tuhan ini menjadi manusia. Sekarang begini, Anda ngerti Tuhan tidak? Tuhan adalah... Ya, abang aja coba teruskan aja bang. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta yang menjaga alam ini. Jangan Anda pikir alam itu cuma di Taman Lawang sana. Alam semesta ini luas. Ada miliaran planet. Langit 7 lapis kemudian dijaga, mana kuman, mana bakteri, tumbuh-tumbuhan yang ada di lautan, yang ada di samudra, yang ada di awan. Kalau dia jadi kera, yang jaga siapa? Ya makanya justru itu yang menunjukkan kalau memang dia Tuhan ketika dia... Itu mah dewa-dewa Cahayu dalam film dongeng, dalam pewayangan. Kebanyakan nonton film wayang Bapak ini. Bukan, justru saya tidak membatasi, saya tidak menggugat otoritas Tuhan, begitu loh bang. Sekarang begini Bung, begini. Pilot dalam keadaan membawa pesawat tiba-tiba berubah jadi ayam. Pilot ini, kapal ini selamat tak? Ya alasannya apa dia berubah menjadi ayam? Harus jadi alasan. Tahu dulu bang, alasannya apa, tujuannya apa dia berubah menjadi ayam, gitu loh. Alasannya dia capek jadi pilot. Wah, itu bukan alasan yang baik, bukan alasan yang mendatangkan kebaikan. Kenapa Anda yang mengatur? Suka-suka dia. Suka-suka dia. Dia pokoknya hari itu juga dia mau berubah jadi kucing. Kenapa Anda yang ngatur? Nah, sekarang pertanyaannya, ketika pilotnya menjadi kucing, bagaimana keadaan pesawat? Kalau yang namanya Tuhan pasti tujuannya baik bang. Pasti ada alasan yang baik kenapa dia sekarang itu. Bukan masalah tujuan. Itu kan keinginan kalian. Nebus dosa di atas nyalip. Itu kan keinginan gereja. Sekarang permasalahannya, ketika pilotnya berubah jadi kucing, bagaimana dengan pesawat? Ya. Apakah sang kucing bisa nyetir? Bisa membaca monitor? Bisa dorong kemudian setir dan seterusnya? Bisa. Kucing itu bisa. Bisa bang. Ya untuk apa pilot itu menjadi kucing? Alasannya apa? Kalau saya tanya Tuhan, kalau saya tanya pertanyaannya sama, untuk apa Tuhanmu jadi manusia? Ya, jawaban saudara? Ya kalau kami jelas dalam iman Kristen kenapa dia harus menjadi manusia, ya karena yang ingin diselamatkan ya manusia, begitu. Tuhan Anda tidak berdaya menyelamatkan manusia tanpa harus menjadi manusia? Kristen berlian. Katanya Tuhan Anda Maha Kuasa. Karena harus ada alasan yang jelas, begitu loh. Saya tanya, apakah Tuhan Anda tidak bisa menyelamatkan manusia tanpa dia berubah menjadi bukan Tuhan? Harus ada yang namanya proses bang. Nah, ini kan Anda yang mau, Anda yang membuat karikatur sendiri, saudaraku. Anda yang bikin karikatur, Tuhan itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ayo, mau kemana? Anda mau kemana? Tuhan Anda mau bentuk jadi apa? Sayur lontong?
Lu yang membentuk itu bang, itu kemauan dia bang, bukan saya. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Lo yang membentuk Tuhan siapa? Lah, Anda yang membentuk barusan Tuhan menjadi bayi. Datang ke dunia ini atas kemauan. Di mana dalilnya? Nah, tadi saya sudah katakan Ibrani. Ibrani. Bagaimana dengan pengakuan Yesus yang mengatakan Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah lo kena. Loh iya Ayo. betul. Memang Ya itu betul. kehendak Bapa. Ya, betul. Lalu yang menjadi manusia ini siapa? Ya kehendak Bapa itu bang. Nah, berarti Bapak yang Anda katakan sudah jadi manusia, kenapa bukan dia yang jadi manusia? Loh, Ayo. Bapa yang Ayo, berkehendak, Yesus lah yang Halo. menyatakannya Halo. dalam iman kami. Tadi katanya Tuhan Anda, Bapak, berkehendak jadi manusia. Begitu jadi manusia, dia mengatakan, bukan aku yang menjadi manusia. Bagaimana ini? Anda yang mengatur Tuhan. Karena Anda itu belajar dari pagan, doktrin, dogma. Bukan Anda kami yang menginginkan mengatur keselamatan Tuhan. dengan cara Anda memaksa Tuhan menjadi makhluk. Ini keinginan kalian kan? Begini bang, saya kasih contoh analogi sederhana bang ya. Lah tadi belum dijawab. Tadi belum dijawab. Enggak, dikit Loncat aja, ke Bang. analogi. Ya. Ketika Kenapa saya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Kalau dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Ya, begini bang ya. Jadi ketika saya memberikan hukum gitu ya kepada anak saya ya. Jawab, kau ditanya jawab, jangan lompat kodok. Ya sabar dulu ya. Lu tanya itu yang dijawab, tuh pertanyaan jawab. Ya nanti kita Oh, kesana. lompat-lompat kodok. Jawab. Gak usah tadi terlalu kapan jauh ditanya. bang. Anda kan punya konsep. Anda bikin karikatur. Tuhan itu datang. Bukan Tergantung. saya yang bikin, Apa Bang. alasannya? Itu Nah, yang oke, betul saya dalam ikutin. kitab suci. Alasan Tuhan Anda datang berubah menjadi manusia, alasannya untuk menebus dosa manusia. Dosa orang Kristen. Oke, itu alasannya orang Kristen. Lebih tepatnya kutuk, Bang. Gimana? Lebih tepatnya itu kutuk. Karena kutuk itu melahirkan dosa ya. Upah dari kutuk itu kan melahirkan dosa. Di mana Tuhan mengutuk anak keturunan Anda? Di mana lagi nih? Inilah pembinasa keji kalau berbicara selalu aja ke pagan. Di mana dalilnya manusia dikutuk? Di mana dalilnya? Loh, upah dosa adalah maut. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya adalah di mana anak Adam itu dikutuk. Dalilnya saya minta. Ketika Adam dan Hawa itu melakukan pelanggaran, dosa Ya, itu terus dosa itu terkutuklah lahir, dan engkau dosa wahai itu Adam dan keturunanmu. Mana dalilnya? begini bang, dan dosa itu menjadi kutuk lah. Itu kan ajaran kalian, yang saya tanya ajaran Tuhannya. Bang, Begini bang ya. hei, siuman abang, siuman, siuman. Apa perlu saya kasih teh ayam di hidung supaya sadar? Siuman, yang saya minta, mana dalilnya Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya? Tunjukkan. Loh kalau secara eksplisit seperti itu tidak ada bang. Lalu dari mana ilmu yang Anda bawa ini? Dari yang mana? Pembinasa keji. Kami kan mengimani. Ya itulah iman Anda. Iman Anda yang berasal dari pembinasa keji. Mematikan akal Anda. Bukan pembinasa keji bang. Tapi memang itu jelas dikatakan upah. Kalau jelas dikatakan, tunjukkan dalilnya kepada saya. Itu saya Bahwa baru Tuhan pencipta langit dan bumi mengutuk Adam dan keturunannya. Mana dalilnya? Saya bilang tadi kan secara eksplisit memang tidak ada dalil seperti itu. Alah. Kita bisa mengetahuinya. Tetapi kita bisa bikin karikatur begitu. Bukan begitu bang. Lalu apa? Ya artinya begini, artinya di situ ada konsistenan begitu loh. Itu kan maunya Anda. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, dengar. Kejadian 5 nomor 2. Aku memberkati Abraham dan keturunannya. Ayo. Saudara mau apa? Ayo. Saudara mau apa? Jangan lari-lari dulu bang. Anda mengatakan Yesus datang, Tuhan Anda datang untuk menebus dosa, kutuk. Mana kutuk itu? Mana? Sementara Tuhan mengatakan, aku memberkati Adam dan keturunannya. Nah, mana kutuknya? Karikatur Anda itu cocok di gereja, di sini nggak cocok. Saya berdiskusi, butuh dalil, dan akan saya sampaikan dalil. Nggak mau saya membodohi orang, cukuplah. Saya itu banyak dosa sendiri. Ngapain saya membuat orang terjerat dalam dosa lagi? Ngajarin orang-orang yang tidak benar dengan cara yang tidak benar. Anda mengatakan Tuhan Anda datang dalam rupa manusia.
untuk menebus kutuk dosa manusia. Sabar dulu. Di mana itu terjadi? Bang, tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 3 ya Bang. Sabar Bang ya. Di situ Silakan. seperti ini Bang. Hmm. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu memakan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Begitu. Kejadian 3, yakin? Iya, Kejadian 3 ayat 3. Dikatakan seperti itu. Terus? Tetapi dari buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, kamu tidak boleh memakannya, kamu juga tidak boleh menyentuhnya, nanti kamu akan mati. Gitu. Terus Ada makan. Terus kita lihat sekarang apa? Adam memakannya kan? Ya. Adam melanggar gitu perintah yang Apakah Adam itu mati sama Hawa? Oke, Adam memakan. Ya. Di situ Apa yang jelas terjadi? ya. Mati hari itu juga? Tidak mati, tapi Ya dia udah. Tidak mati tapi dia mengalami yang namanya kesulitan di dunia Dia ini. dia Berarti mengalami melanggar kesulitan kerajaan atau dia surga. mati hari itu juga? Ya. Kenapa di situ sang Tuhan itu tidak langsung mematikannya begitu? Ya karena memang Tuhan itu kasih Bang. Tidak, Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, itu pintar. Ini masalahnya Anda membawa dalil. Makanya saya katakan tidak salah itu. Karena di situ dikatakan nanti kamu mati. Kapan kamu makan, maka kamu akan mati hari itu juga. Mati enggak? Ya ini makanya manusia mengalami kematian Bang. Asumsi. Jadi menurut saudara, andai saja Adam itu tidak makan buah, Adam tidak ke bumi dong? Dia tidak akan mati, dia akan hidup Kita- selama-lamanya. Di mana hidup di mana? Dengarkan dulu Andaikan Adam dan Hawa tidak makan buah yang dilarang Tuhan itu, kita nggak ada banyak di dunia ini. Itu aja intinya. Tetaplah ada, tapi kita tidak berakal. Nggak usah bicara berakal. Kalau di dalam ajaran Islam itu kan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan makhluk kan begitu. Nah tapi yang perlu dipertanyakan itu alasannya apa gitu sehingga makhluk itu perlu dimatikan begitu loh. Kan nggak Oke, ada alasannya. Oke, biar ku jawab ya. Jadi menurut saudara, ketika mengapa Adam Tuhan itu diciptakan, menciptakan menurut kita? saudara, itu tidak ada kematian. Kekal gitu. Ya kekal kalau dia tidak melanggar perintah itu Bang. Ada dalilnya? Ya nggak perlu dalil Bang untuk memahami itu Bang. Sementara yang perlu Anda pahami di situ adalah justru Tuhan tidak menginginkan kemudian agar Adam hidup kekal. Ya jadi untuk apa dia menciptakan Adam kalau nggak? Ya suka-suka Tuhan. Nah itu Abang bisa bilang suka-suka Tuhan. Nah, begitupun kami ketika dia menjadi manusia ya suka-suka Tuhan Bang. Tapi itu tidak masuk ke otak. Nah, itu karena kita memakai definisi-definisi yang Apa? iya, jadi kita Maksudnya? selalu kita ingin Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita ingini begitu. Justru Anda lah itu. Anda yang mau sesuai dengan Anda. Tuhan tadi mengatakan tidak serupa dengan apapun, tidak dibentuk. Tapi Anda mau membentuknya menjadi bayi kan? Betul? Iya kan? Bukan saya yang mengingini dia menjadi manusia, Bang. Lalu? Itu yang perlu Abang ketahui. Lalu siapa yang mengingini menjadi manusia? Loh memang itu karya dia. Di mana itu? Di mana Tuhan mengatakan aku akan menjadi manusia? Lah tadi saya sudah bacakan. Yesusnya mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku. Lalu yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia itu, makanya itu masuk lagi ke konsep dasar dalam keimanan kami begitu, Bang. Jadi yang perlu Enggak, sekarang begini saudaraku, begini. mempercayai Bang yang namanya Dari Tuhan keiman. itu. Anda menuhankan anak orang, sementara anak orang tidak mengaku Tuhan. Anda mendoktrinkan dengan kepercayaan agama Anda. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Itu katanya Yesus. Apa-apaan itu? Apa hubungannya? Kok apa hubungannya? Kalau dia sudah bilang akulah kebangkitan dan hidup, Bang.
artinya dialah yang mematikan dan menghidupkan makhluk gitu loh. Alamak. Betul, biar kesangka ya. Biar Betul-betul. kesangka Tadi ya. kupikir saya berdiskusi dengan orang berisi nih. Ternyata jemaat gereja juga ini yang tak ada ilmu. Biar Jadi kesangka. selesaikan dulu ini permasalahan yang satu. Ini kan Anda yang membuat karikatur. Yesusnya yang kita tanya. Wahai Yesus, sini kau, duduk situ. Aku mau tanya. Nampak Bang Suma? Kamu itu Tuhan, Ya, bukan? abang juga perlu mengakui lah, perlu juga ada yang namanya kejujuran dalam berdiskusi itu loh bang. Gitu. Saya tadi sudah mengakui. Apaan sih orang ini? Ketika Yesus yang kita tanya, Bung. Yesus yang kita tanya. Yesus. Sini kau dulu. Kenapa, Deng? Mau ketanya, Ki. Jujur Ki dulu, Yesus. Apa itu, Bos? Sebenarnya kita itu, betulkah itu kita ini adalah Tuhan yang datang dari manusia, jadi manusia? Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Loh, tapi ini semua teman-teman di sini mengatakan ente itu adalah Bapa yang datang dari manusia, jadi manusia. Oh, bukan. Tapi Yesus juga kan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa Bantalah percaya Yesus, kepadaku." berarti nanti Anda bantah Yesus. Loh, Ketika bukan Yesus bantah mengatakan Yesus. aku bukan Tuhan, Anda bantahlah dia. Tapi kan kamu juga yang mengatakan akulah kebangkitan hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Sampai kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Alamak. Jadi gini Bang Kristen Berlian, menjadi mayoritas di dunia itu, itulah bukti bahwa dia memang Tuhan yang benar. Oh tidak, Kristen menjadi mayoritas itu karena otaknya nggak berfungsi. Orang-orang bukan Kristen nggak kenapa berfungsi. menjadi Kristen? Karena otaknya mati. Ya, itu Otaknya Tuhan mati, yang Bang. benar gitu loh bang. Kalau dia tidak Tuhan benar kok mematikan akal. tidak mungkin pengikutnya menjadi Tuhan benar mematikan akal. Begitu. Mayoritas penduduk bumi menjadi Kristen bukan karena Bible, tapi karena penjajahan, karena kekuasaan, karena militer, karena politik, bukan karena Bible. Kalau mereka belajar Bible, justru mereka akan habis keluar dari Kristen. Itu dikarenakan memang dia adalah Tuhan yang benar begitu loh. Tuhan yang benar. Yesus mengatakan nabi-nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Ayo. Ya betul, kalau nabi palsu ya akan menyesatkan orang bang. Berarti yang banyak sekarang penduduk buminya siapa? Kalau nabi palsu ya sudah pasti akan menyesatkan banyak orang begitu. Nah sekarang penduduk bumi yang beragama Kristen banyak mana dengan agama lain? Kalau Kristen itu kan Tuhannya benar bang. Jadi nggak. Dari mana Anda bisa tahu Tuhan Anda benar? Berlian, gosok Dari gigi lu, mana? Berlian. Apa benarnya? Mana bang? Anda hanya membuat karikatur. Dia sudah membuktikan dia bangkit di hari yang ketiga. Tuhan Dia bangkit dari mengalahkan kematian. Tuhan Dia bangkit dari mengalahkan kematian. Ini apa? Apa-apaan Dia Tuhan memberikan bangkit dari hidup yang kematian? kekal. Dia memberikan hidup yang kekal. Jadi, kurang apa lagi begitu? Akhirnya pun dengan penuh mujizat. Apa yang dilakukannya penuh dengan mujizat. Berlian. Di mana Tuhan mau memberikan hidup kekal tuh? Ya banyak ayat-ayatnya. Ibarat Di mana? Udahlah, barang siapa yang Angkat percaya tangan kepada saya, Bang. Yesus, dia Silakan dengan iman saudara. Gosok gigimu, Berlian. dia sudah mati. Kewajiban saya sudah selesai. Ya, Anda terima tetap kasih. membuat karikatur tentang Bang, Tuhan Bang. Anda, silakan. Itu hak Anda. Silakan Anda mempertahankan manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Silakan aja. Tapi saya hanya ingin mengatakan begini. Siap-siaplah diusir oleh Yesus, ya. Anda akan diusir dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalaupun nanti saya memang salah memilih ya, apa yang dengan Ya jalan. memang udah salah, udah jelas salah. Saya tidak ada penyesalan sedikit pun. Gitu. Oh iya, Anda bisa berani ngomong kayak gitu karena belum dikubur, belum dikubur, masih di dunia. Silakan aja. Anda masih bisa tidur, Anda masih bisa apa yang makan, saya jadi percaya enak. sekarang, Bang, Tapi apa begitu yang Anda saya masuk ke percaya dalam kubur, baru Anda Itu menangis. mendatangkan kebaikan, mendatangkan kedamaian sejahteraan. Ya, silakan. Iya. Anda seharusnya nggak usah naik di debat lintas agama. Ngapain? Loh, Karena Anda tidak bisa berdiskusi untuk apa? bukan berdiskusi, tapi kan selalu Bang Juma ini kan menyerang-nyerang iman kami. begitu. Oh tidak, iman Anda yang pagan itu yang menyerang agama kami. Jangan salah. Menafsirkan. Jangan salah. Iman Anda yang pagan itu sering kemudian menyerang agama kami. Kenapa bisa demikian?
Karena agama Anda itu agama penjajah. Jadi semuanya itu penekanan, penindasan, perampasan, perampokan, itu yang disifati agama Anda. Jangan salah ente. Kami ini korban dari agama Anda itu loh. Korban kami ini. Abang bisa mengatakan Kristen itu agama penjajah, abang dapat itu dari mana? Siapa Tuhannya penjajah Belanda? Loh, hanya Apa dari nama situ. agamanya? Apa nama kitabnya? Yang menjadi ukuran seperti itu. Agama yang diwariskan penjajah itu apa? Ya, Di zaman Belanda nggak ada agama Bang Cina. Agama yang diwariskan penjajah di Nusantara ini apa? Iya, berarti ukurannya itu. Hanya karena itu. Ya, betul, betul. Sehingga abang mengatakan bahwa agama Kristen agama penjajah. Benar sekali. Nah, Jadi kalau itulah bukan agama makanya. penjajah lalu apa namanya? Ketidakdewasaan Bang Juma. Ketidakdewasaan. Iya. Di Antioquia pertama kali disebut Kristen itu siapa pendirinya? Jadi kalau hanya karena alasan seperti itu. Bukan Abang karena mengatakan- hanya alasan. Bukan. Agama Anda merebak ke seluruh penjuru bumi. Itu dengan apa? Dengan cara menjajah. Ya itulah bukti gitu loh, Bukti apa? bahwa memang Tuhan Bahwa memang? yang benar itu, Tuhan yang benar itu pasti manusianya itu akan berkualitas begitu, Bang. Oh, dengan menjajah gitu. Bukan penjajah. Kita Lalu? ketahui kok itu memang udah nyatanya seperti itu. Oh ya udah, Ini- imani aja. Makanya saya katakan Anda tidak layak untuk diskusi. Anda bicara sendiri aja di rumah. Cerita aja Anda di gereja. Ngapain ke sini? Kalau Anda tidak bawa akal, ngapain? Memang begitu, Bang. Ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya tidak punya lagi argumentasi, ya pasti ujung-ujungnya seperti itu, begitu. Loh, mana argumentasi Anda ketika saya mengatakan Yesus mengaku, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Apa yang Anda jawabkan? Loh, memang yang Loncat. berkehendak itu kan Sang Bapa. Jadi Yesus ini bukan sang Bapa, jadi manusia. Ya Yesus ini makanya kita perlu mengetahui konsep dasar dalam mulai. iman Kristen. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda sendiri yang datang jadi manusia. Bahkan sampai Anda rela mengatakan jadi monyet pun bisa. Ayo. Alasannya apa? Dia jadi monyet apa alasannya? Nah, sekarang yang menjadi Yesus ini apa? Tuhan atau bukan? Ya pasti Tuhan lah, karena dia Nah, kan. kenapa satu dengan kalau Bapa. Yesus itu Tuhan menjadi Yesus, kenapa dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Yang berkehendak kan Sang Bapa, Bang. Nenekmu kiper. Itu kan Yang menunjukkan relasi. Tuhan Anda antara itu ada anak berapa? dengan Sang Tuhan Anda Bapa. itu ada berapa? Tuhan saya kan sudah dikatakan, Yesus pun mengatakannya bahwa Allah itu Esa. Esa. Yang Esa ini Bapak kan? Iya kan? Bapak kan yang Esa itu. Kemudian yang Esa sang Bapak ini turun menjadi manusia kan? Berarti Melalui Bapak sudah tak ada kan? Melalui Bapak sudah tidak ada kan? yang satu dengan Bapa, itulah yang turun mengambil rupa manusia. Yang menjadi manusia ini Tuhan atau apa sih? Ya Tuhan dong. Nah, Tuhan Anda ada berapa? Nggak mungkin ada yang menyembah dia kalau bukan Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan saya ada satu. Satu. Yang satu ini menjadi manusia. Yang satu ini firmannya yang ada di dalam satu itu menjadi manusia. Oh, sudah turun kamu. Itu. Kamu tidak bisa diskusi karena Anda itu selalu menipu. Tuhan Anda satu, Loh, yang kami satu ini menjadi manusia. Kami meyakini dalam iman Kristen itu bahwa yang dikatakan Allah Esa itu terdapat firman dan rohnya. Itu Oh, berarti sudah Tuhan menjadi- Anda itu bukan satu kalau begitu. Panjang-panjang kita berdiskusi, ternyata Anda cuma bisa menipu. Tuhan Anda tidak satu. Nah, terus Dasar tuyul. Tuhan Anda tiga. Mati satu, tumbuh dua. Masih ada dua. ini Ketika satu menjadi manusia, masih ada satu di atas. Yang satunya mungkin masih bertelur, burung merpati. Nipu aja kerja kau dari tadi. Capek-capek saya layani, kirain sehat. Siapa yang menipu? Memang itu iman kami. Tuhanmu berapa? Tuhanmu berapa? Tuhanmu berapa? Tuhan saya satu. Satu. Yang satu ini jadi manusia. Yang satu ini jadi manusia. Ya sudah, berarti itu nggak ada lagi kan? Oh, bodoh. Nggak ada lagi kan? Ada lagi. Ada lagi. Kok tidak ada lagi? Ada lagi yang lain rupanya. Lo sekarang begini, saya kasih. Udah. Turun. Nah, Nggak ada yang bisa kamu tipu sini, Dek. Adek,
Tidak ada yang bisa kau tipu di sini, Dek. Kau katakan Tuhanmu satu. Begitu Tuhanmu yang satu jadi manusia, benjol, jadi tumor satu. Tumornya itu dipotong. Yang tumor ini loncat-loncat di tanah, langsung jadi Tuhan juga. Hebat kali kau punya agama. Tuhanmu satu, yang satu ini jadi manusia. Terus nggak ada lagi kan yang lain? Kau bilang, enggak, bukan nggak ada yang lagi yang lain. Berarti ada Tuhan cadanganmu. Habisin waktu kamu, Dek. Itulah yang dikatakan pembinasa keji. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Paulus menciptakan agama Kristen dengan cara apa? Membunuh akal manusia. Baca itu. 1 Korintus 1:19. Paulus membunuh akal pengikut-pengikutnya. Makanya Anda tak berakal. Oke. Demikian. Oke, Bang Suma. Ada pantun untuk berlian. Ada galian di Bengkulu. Bang Berlian, mandi dulu ya. Cakep. Bukan suruh mandi. Oh, Suruh nyebur kali. Suruh mandi, suruh nyebur. oke. Kita sapa dulu. Ada One Excel. Malam Bang, malam semua. Wah, Ya, selamat malam Bang. One Excel, Islam, Kristen. Kristen. Oke, silakan. Saya ngelanjutin yang kemarin Bang. Kalau Bang Iya, Juma masih silakan. ingat, semalam kita debat tapi kayaknya saya di-kick juga. Rungkat Bang, rungkat waktu itu. Apa tuh? Coba disampaikan. Enggak, aku di-kick sama Bang Handi kayaknya, kalau nggak salah ya. karena kau ngeyel. On. Ya, Yaudah, oke kita lah. coba dengarkan lagi Bang One Excel. Silakan Bang. Sekarang kemarin kan mungkin saya memang kurang persiapan, maksudnya saya nggak bawa data. Jadi mungkin katanya modal congor. Iya, silakan. Ya, jadi saya kan kemarin cuma tanya sama Bang Juma, kalau dari Kristen itu kan bahwa yang disalib itu jelas Yesus ya Bang ya, dari Kristen. Iya. Itu ada tertulisnya, secara eksplisit itu ada tertulis, ya kan, di Matius 27 ayat 32 sampai 56, Markus 15 ayat 20 sampai 41, Lukas 23 ayat 33 sampai 49, Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Jadi itu jelas sekali secara eksplisit dituliskan bahwa Yesus disalibkan dan mati. Nah, pertanyaan saya kan Bang Juma dari kemarin bilang bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tetapi si Yudas kan. Nah, saya tanya, apakah ada dasar eksplisit ya Bang? Dasar eksplisitnya. Itu yang saya minta sebenarnya kemarin. Dasarnya itu Ulangan 21, 22, 23. Eksplisit tahu nggak Bang? Tahu? Ya, Itu tertulis tuh. itu implisit Bang. Kenapa? Karena Eksplisit. ada penyebutan nama Yudas. Iya betul Bang. Yudas ini setara enggak dengan hukuman mati? Enggak Bang, yang namanya eksplisit itu terang benderang Bang. Jadi nggak usah ditafsir, itu udah ketahuan. Oke, baik. Ya, Sekarang permasalahannya adalah ketika diceritakan dalam kitab saudara dua cerita yang kontradiksi secara implisit juga. Mana yang benar? kontradiksi gimana maksudnya Bang? Kontradiksi, yang satu mengatakan Yudas beli tanah lalu bunuh diri, yang satu mengatakan Yudas tidak beli tanah lalu bunuh diri. Mana yang benar? Dua-duanya benar mungkin Bang. Bagaimana ceritanya? Nanti khusus yang itu saya belum baca secara detail ya Bang. Jadi mungkin kita bisa skip dulu. Saya cuma minta dari Abang ada nggak dasar secara eksplisit. Eksplisit itu terang benderang yang tertulis gitu loh Bang. Di kitab apapun, di kitab Abang atau di kitab mana. Gitu loh Bang. Kalau implisit sama seperti cara teman-teman Muslim yang nanya sama orang Kristen, di mana ayatnya Yesus mengaku dirinya Tuhan, kan gitu. Saya jujur, saya akan jawab tidak ada. Nah, bisakah Bang Juma juga jujur? Memang nggak ada secara eksplisit, tapi kalau implisit saya bisa jelaskan gitu. Maksud saya begitu Bang kemarin sebenarnya.
Tapi Apakah kalau misalnya ada secara implisit dituliskan kayak begitu, kira-kira Kristen masih ada di muka bumi? Kutanya dulu. Enggak. Enggak. Lah. Kalau Enggak, gini loh, Bang. ada secara implisit dituliskan Yudas yang disalibkan, kira-kira Kristen masih ada di atas muka bumi? Eksplisit maksud abang kali. Iya, kalau ada misalnya tertuliskan seperti itu, bahwa Yudas tertulis disalibkan kemudian, apakah Iya. Kristen masih ada di bumi? Tidak ada. Ya nggak ada lah bang, karena Ya enggak ada. Berarti Ya. tanpa Anda bertanya pun Anda seharusnya sudah tahu, karena tidak mungkin itu tertulis secara terang-terangan di kitab saudara. Permasalahannya sekarang adalah akal yang kita pakai. bukan Kalau itu bang. Kan Dengarkan Anda dulu mulai- Bang, kan belum dijelaskan Bang Yuma. Dengar dulu lah, selesai dulu lah. Kesimpulannya tidak ada tertulis secara terang Yudas yang disalibkan. Tapi apakah permasalahan sudah selesai? Karena tidak ada Yudas tertulis. Apakah berarti itu bukan Yudas? Bukan Gini berarti. bang. Yes. Oke. Ayo. Jadi gini bang. Artinya abang mengakui memang secara tertulis nggak ada itu loh bang. Tidak akan Itu dulu. mungkin ada tertulis Ya sudah. nyata Ya di sudah, berarti situ, memang tidak ada. karena Kristen ini adalah suatu kepercayaan yang dibangun untuk menyembah Yesus karena dia mati disalib. Kalau ada Yudas disalib, itu sama halnya kuburan buat Kristen. Makanya banyak Injil-Injil lain ditolak. Makanya kitab Anda selalu direvisi. Karena tujuan sebenarnya adalah Yesus ingin dituhankan. Kalau Yudas disalibkan di kitab saudara, itu mustahil. Tapi apakah Oke. selesai sampai di situ? Berarti bukan Yudas. Karena tidak ada Oke. tertulis. Udah bang. Silakan. Oke. Jadi abang dengan secara jelas menyatakan memang tidak tertulis ya bang ya. Tidak Dengan tertulis adanya secara Kristen, eksplisit ya. dengan adanya Kristen, maka itu tidak mungkin ada Yudas disalib tertulis. Oke. Ya maksud saya nggak usah muter-muter, tinggal bilang aja ada atau tidak kan gitu. Tidak ada ya Anda bang yang ya. tidak paham, tidak ada. Nggak ada. Silakan. Ya oke. Nah, terus Nah, tapi di kitab kami itu jelas ditulis. Jadi Anda mau bilang bahwa Oke. kitab kami bohong gitu ya kan? Oke, sekarang giliran Ya. saya akui itu bang. Anda belum tamat belajar, saya sudah selesai Ulang aja lah baca kau, itu. One. Oke, mengenai ASL. Yesus disalib, menyerahkan nyawanya, minum asam, anggur asam, selesai, maka matilah. Ada, saya hafal dalilnya, saya tahu, saya ngerti. Sekarang permasalahannya adalah Yesus. Menurut Yesus, aku akan pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Pertanyaannya, Anda mengutip dari mana bang? di dalam kitab Lukas 24:44. Nah, Anda cuma comot satu ayat, sedangkan puluhan ayat lain mengatakan Yesus Yang disalib dulu. bang. Ya, kalau bicara mau diselesaikan dulu. Al-Hidayat. Oten. Bicara mau Kafir Al-Hidayat. ini diselesaikan dulu. Al-Hidayat bangkali Diselesaikan dulu. bicaramu. One ASL, kamu Al-Hidayat kau. Apa sih? Diselesaikan dulu nih si Ya oke, kafir ini. Silakan bang. Di dalam Matius 26 nomor 24, kalau Anda gengsi menggunakan Lukas, apa yang dikatakan Yesus di sana? Di dalam Matius 26 itu. Anda coba baca. Jangan saya yang baca. Saya nggak pegang HP satu Ah, lagi bang. ini. Bisa Oke. disampaikan aja bang. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Menurut saudara, ketika Yesus mengatakan ini, buku Yohanes sudah dicatat, buku Matius sudah dicatat, buku Lukas sudah dicatat, Markus sudah dicatat, sudah ditulis, surah-surah Paulus sudah ditulis atau belum? Itu di Injil apa bang? Matius 26. Markus sudah bang. Pada saat Yesus berkata, Markus sudah ada kitabnya? Ya kan abang tahu sendiri, Markus itu kan memang mencatat 20 tahun kemudian.
Pertanyaan saya, pada saat Yesus mengucapkan kalimat ini, apakah buku-buku kanonik ini sudah ada tertulis? Sama aja bang, waktu Allah menciptakan ngomong kepada kepada Muhammad juga Al-Quran belum ada bang, nggak gitu cara mainnya bang. Loh, Yesus mengatakan sudah tertulis. Kalau sudah tertulis, adanya di perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama. Ya udah bagus. Berarti kepergiannya sesuai dengan yang tertulis di perjanjian lama. Nah, tunjukkan di dalam perjanjian lama Yesus pergi dengan cara menjadi korban pembunuhan. Tunjukkan. Yesus itu Maksud bukan Yesus- pergi dengan perjanjian lama, tapi Maksudnya Yesus, Yesus pergi pergi. dengan perjanjian baru. Kan Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah Kenapa lebih kamu baik balik bagi ke orang satu, itu Mak? sekiranya ia Kamu tidak mengatakan dilahirkan. perjanjian lama, sementara Kan Yesus gitu. itu pergi dengan perjanjian baru. Berarti Yesus sedang merujuk kepergiannya yang tertulis di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru dia pergi. Makanya di dalam Lukas dia mengatakan memang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Kan kena kan? Kalau Ya. dia menggenapi, Ya, aduh. Terus Anda mencoba untuk membantah Yesus harus ada namanya tersalib. Padahal di perjanjian lama tidak ada nama Yesus, Yudas pun tak ada. Yang mengatakan Yesus tersalib kan perjanjian hanya lama. perjanjian baru. kalau di perjanjian Sementara Yesus mengatakan kepergiannya itu di perjanjian lama. nggak ada Yesus itu di perjanjian lama dia pergi. Ayo. Tapi dia menggenapin dia perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dia menggenapin perjanjian lama dan menggenapin perjanjian baru. Yesus mengatakan kok anak manusia memang akan pergi, memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis dengan dia, tentang dia. Oke, ya bang, sebentar Ya. bang. Yang menulis Bang jual tentang beli, dia siapa? boleh aku coba? dulu bang? Jadi gini bang, tadi kan saya cuma minta ada nggak yang tertulis, kata abang. Akhirnya setelah muter-muter, akhirnya Anda ngomong emang tidak ada. Alasannya kalau ada nanti Kristen habis, begitu kan? Tetapi di Alkitab kami ditulis di keempat Injil itu tadi ayat-ayatnya udah saya sebutkan, itu memang Yesus mati disalib, ya kan? Terus Anda mau bilang bahwa kitab kami ini bohong, begitu kan? Tapi Anda mengambil dari Lukas tadi bahwa aku harus menggenapi apa yang terus dalam hukum Taurat itu dari kitab kami. Artinya Anda double standar, Bang. Oke. Cuma Jadi begini. cuma mengambil Begini. bagian-bagian yang mendukung narasi, sedangkan Begini, yang saudara. jelas-jelas ditulis bahwa Yesus itu disalib, Anda nggak mau terima. Begini Itu saudara. namanya double standar, Bang. Begini, gini, dengarkan saya. Dengarkan saya. Yesus disalib itu harta karun milik Kristen. Kami nggak mau ganggu gugat itu. Silakan. Yesus disalib menurut Kristen. Yes, kita tepuk tangan. Bukan cuma Kristen, Bang. Yahudi pun mengakuinya. Oke, silakan dengan Yahudi. Silakan. Ahli sejarah mengakui. Dengerin dulu, Oke, Wilam dengan Banyuwa yang ahli bicara. sejarah juga. Oke, silakan. Oke, yes. Oke, ahli sejarah, ahli nujum, ahli santet, orang Yahudi, orang Parisi, mahkamah agama, semua. Iblis, setan, popok, parakang, satu tim dengan kalian. Mengatakan Yesus kenapa lagi yang disalibkan. bicara Ulang semua lagi, semua? tepuk tangan lagi buat kalian. Saya bantu. Tolong. Tunjukkan Terima kasih. di mana dalilnya Tuhan langsung yang mengatakan Yesus yang disalib. Silakan. Silakan, karena Tuhan mengatakan 6 kekejian, 7 perkara yang dibenci. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang aku kasihi. Orang yang benar akan aku jaga, aku selamatkan untuk selama-lamanya. Itu Tuhan saya mengatakan itu. Silakan Anda berkongkok-kongkok dengan makhluk yang seperti apapun modelnya. Tapi tolong, Oke. satu ayat Kalau- saja. Tuhan kalau kamu- mengatakan mengizinkan pembunuhan terhadap hambanya yang suci untuk dijadikan tumbal demi dosa-dosa iblis dan pengikutnya. Silakan.
Yesaya 53 Bang. Yesaya 53 itu bercerita tentang Yesaya 1. Yesaya 53 itu cakupan dari Yesaya 1. Tidak bisa kemana-mana. Kok jadi Yesaya 1? Yesaya 53 itu bicara tentang Mesias Bang. Sekarang Mesias kita itu mati, coba, Bang. coba. Mudah-mudahan Anda ini orang pernah belajar. Saya bacakan Yesaya 1. Ya. Ketika Nabi Yesaya kemudian menceritakan penglihatannya, dikatakan, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan tentang Yerusalem dalam hal zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hizkia dan raja-raja Yehuda. Ada enggak diceritakan tentang zaman Yesus, Maria, Yusuf? Itu penglihatan terjadi pada zaman itu Bang. Tetapi itu kan nubuatan, namanya nabi Bang. Nabi itu bagian yang dia kerjakan adalah nubuatan. Ini kitab Bang. Yesaya menurut penglihatan yang punya kitab itu membahas zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, zaman raja-raja Yehuda. Tak ada hubungannya dengan Yesus. Namanya nubuatan itu ya ke depan Bang. Iya, apa Anda pikir pada saat Yesaya ini melihat penglihatan itu sudah zaman Yotam, itu sudah zaman Ahaz, itu sudah zaman Hizkia, itu zaman raja-raja Yehuda? Belum. Ini Bang, nubuatan tentang Yerusalem dan Yehuda. Masuk enggak di situ Kristen? Saya nggak sedang ngomongin Kristen juga tentang itu. Loh, katanya 53. Yesaya untuk Kristen. Coba Enggak, Yesaya Bang. 53. Coba Yesaya 53. Coba. Gini Bang. Saya bacakan, Bang. Saya bacakan Yesaya 53. Iya, Saya iya, bantu, oke. saya bantu. Ya, monggo. Dikatakan begini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Kita ini siapa? Bangsa Israel. Ada nggak Kristen itu orang Roma Yunani? Enggak. Berarti kita di sini nggak ada Kristen kan? Iya, memang belum ada lah Bang. Abad 7 kok. Lalu apa Sebelum hubungannya Masehi. Yesus mati di atas tiang salib untuk Kristen? Kalau ini bukan Kristen. Bang, tadi kan Abang yang bilang mana dasarnya bahwa Tuhan menyuruh orang untuk mati menebus orang lain, kan itu Abang tanya. Nah, Di mana? Di data nomor berapa? Di data nomor berapa di sini mati menebus dosa di Yesaya 53? Tunjukkan di nomor berapa? Ya. Nomor 11? Nomor 8? Silakan. Sabar Bang ya. Saya cari HP dulu ya. Ngaco aja. Juma, kalau aku kenakan pembicaraanmu, Bang. kamu balikkan dokter banyak. 1A, 1B, 3B, 4. Nah, itu kau larikan. Sabar. Gini Bang. Oh dia diam dulu Pak. Gini ya Silakan. Bang. Ya. Tadi kan Abang bilang bahwa mana datanya. Nah, ternyata di sini di Yesaya 53 ada bahwa ada seseorang yang menderita dari kesalahan orang lain, Bang. Di mana itu Nih, tertulis? saya baca ya Yesaya Ya, 53. silakan. Ia dihina dan dihindari orang, mulai dari ayat 3 ya, Bang. Seorang yang penuh kesabaran dan Kenapa biasa nggak dimulai memberi- ayat 2-nya, Bang? Oke, boleh. Sebagai Ya. taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam, Bang, oleh karena pemberontakan, oleh karena kesalahan kita kan. Tapi dia tertikam karena pemberontakan. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Nah, ini kan Kita itu siapa? ya kesalahan manusia lah. Bang. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi Ya, kita kita itu ditimpakan siapa, kepadanya. Bang? Masuk ndak Roma Yunani di situ? Loh, kan Abang nggak bicara tentang ya ini lagi dijawab, Bang. Iya, kita di situ Ya. untuk siapa? Untuk Kristen.
Loh, kan abang tadi tanya konsep tentang seseorang yang menebus ataupun menanggung kesalahan orang lain ada nggak? Nah ini saya baca ada. Kan Saya anda bilang bahwa di perjanjian lama ini itu tidak ada. tidak ada. Ini tidak bukan ada konsep untuk segini. Ternyata ini bukan Yesaya untuk 53 Yesus. itu ada. Ini bukan Iya. untuk Yesus, Bang. Oke, abang bilang nggak bukan untuk Yesus ya? Oke. Karena Anda Ya. berani enggak Anda mengatakan bahwa kata kita ini untuk Romawi Yunani? Enggak, memang bukan enggak. Nah, memang bukan kan? Berarti ini bukan Yesus. Oke, sabar. Alamak, Sabar dulu, Bang. Sabar dulu, Bang. Yesus Sabar dulu. Yesus mati untuk Romawi Yunani, betul? Semua manusia, Bang. Di sini Yesaya 53 kata kita untuk siapa? Sebentar dulu, Bang. Saya jelasin ya, Bang. Pelan-pelan. Jawab dulu atuh, jangan lompat-lompat. Al-Hidayah, Al-Hidayah. Ini Yesaya kata kita untuk orang-orang Bani Israel Oke. yang sedang dalam pembuangan. Sedangkan Ya, Bang, sebentar. Yesus mati Sabar, untuk sabar. Roma Yunani. Oke. Kata kita ini Ini- untuk Romawi Yunani, bukan katanya. Lalu Oke. Oke, sebentar, Bang. Gini. Tapi kan tadi jelas ya bahwa ini ada konsep seperti itu sebenarnya. Seseorang yang menebus orang lain, ada konsepnya kan? ini sedang menceritakan apa yang saya katakan tadi di Yesaya 51, di Yesaya 1. Anda tidak percaya. Gini, Bang. Ini berbicara. Kita- Alamak, kita saya balik- berbicara dulu, jangan Ya, oke, begini-begini oke. terus tapi kosong. Oke, siap, Ini siap, Yesaya sedang membicarakan tentang penglihatannya terkait dengan Yehuda dan Yerusalem. Penderitaan yang akan dialami oleh Yehuda, penderitaan yang akan dialami oleh Yerusalem. Dalam masa Uzia, dalam masa Yotam, dalam masa Ahaz, dalam masa Hezekia, dalam masa raja-raja Yehuda. Sedangkan Yesus tidak pernah jadi raja Yehuda. Berarti Yesaya ini tidak sedang menceritakan tentang Yesus. Ini jelas Oke, ini. sudah. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak mengenal. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Tuhan Israel, dan berpaling membelakangi dia. Ini untuk mereka Bani Israel. Saya langsung ke Yesaya 52, supaya Anda tahu. Jangan Anda mengatakan bahwasanya itu untuk Kristen, untuk kita. Itu tak ada Yesaya 53 itu. Ini untuk Saya nggak mereka ngomong Bani Israel. Kristen, Bang. Lalu untuk siapa? Saya cuma bilang menunjukkan, kan tadi abang tanya, ya kan, bahwa di mana ada konsep seperti itu. Nah, saya tunjukin ini ada konsep. Saya nggak bilang ini Ini buat tidak Kristen, Bang. berbicara Yesaya 53 tunjukkan kemudian ada orang Yahudi yang mati untuk Yehuda dan Yerusalem. Tunjukkan di masa Azam, di masa Hosea, di masa Hezekia, di masa raja-raja Yehuda. Siapa orang yang mati menebus dosa-dosa mereka? Ada. Yang ada cuma tai sapi. Oke, saya jelasin Tidak ya, ada Bang. orang, Bang. Jadi ini Yesaya 53 tidak sedang berbicara mengenai satu oknum yang kemudian menjadi manusia, yang disadikan sebagai manusia. Ini berbicara mengenai bangsa, yaitu bangsa Israel. Coba dikatakan Yesaya 52. Loh kok tertawa? Bang, coba tanya Nandar lah, Bang. Kok tanya Nandar? Nandar aja udah buat video bahwa itu Mesias, Bang. Kalau ini Mesias, Coba ini Targum untuk Bani Yonatan, Israel, bangsa Targum- Yehuda, bangsa Yerusalem, bangsa Israel. Kan saya sudah mengatakan tadi, kalau ini pun dikatakan sebagai Mesias, tidak akan sampai kepada level penebusan dosa. Oke? Tidak akan sampai ke sana. Ya, Coba Anda lihat artinya- di dalam Yesaya 52, sampai dulu. Oke, Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus.
sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ini untuk Yesus, ini untuk Kristen. Ini, kebaskanlah debu dari... Bang, dari tadi. Lah, kalau bukan untuk Kristen, berarti Yesus tidak diceritakan di dalam Yesaya 53. Itu adalah bercerita tentang ruang lingkup penderitaan yang dialami oleh Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi abang percaya ini untuk Israel? Yes. Yesaya 53 ini kan Mesias, Bang. Mesias itu datang untuk Bani Israel. Siapapun oknumnya, itu bercerita tentang mereka. Loh, Yang diceritakan itu adalah oknum yang hidup di zaman ini, Bang. Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, zaman raja-raja Yehuda. Jadi gini, Bang. Tadi abang bilang bahwa yang dimaksud Yesaya 53 itu atau bangsa Israel. Terus saya tabrakin sama pernyataan Nandar. Nandar bilang bukan bangsa Israel. Menurut Targum Yonatan, ini adalah tentang Mesias. Itu Yonatan. Itu Targum Yonatan yang mengatakan itu tentang Mesias. Dan Yes. kalaupun itu dipaksakan Mesias, Mesiasnya untuk Bani Israel. Oke, ini, Bang. Berarti bukan Mesias untuk sama Kristen. Al-Masih sama nggak, Bang? Kenapa? Mesias sama Al-Masih sama nggak, Bang? Sama. Ya Orang yang sudah. diurapin, orang yang ditahirkan. Permasalahannya Ya sudah. apanya Al-Masih yang itu sudah? siapa, Bang? Al-Masih itu siapa, Bang? Al-Masih menurut kami itu Nabi Isa alaihissalam. Ya sudah, selesai. Mesias itu yang berarti melatar belakangi, dengar, Mesias dengar, itu dengar, berarti wahai Isa Al-Masih penganut yang ajaran war. pembinasa keji, dengar, laknat. Di mana Al-Masih itu mati menebus dosa manusia? Di mana? Dor. Kalaupun Al-Masih yang datang Di itu, Injil ditulis, Bang. apa sih? Di mana di dalam konsep Al-Masih mati menebus dosa manusia itu di mana? Hah? Al-Masih atau Mesias dibunuh untuk menebus dosa manusia itu di mana? Tunjukkan ke saya. Nah, sekarang giliran Anda bicara. Silakan. Dah di-mute terus. Di mana? Yesaya 53 itu jelas bahwa Mesias, Al-Masih itu dibunuh. Untuk menebus menanggung dosa. kesalahan, Untuk menebus menanggung dosa-dosa kesalahan. manusia gitu. Iya, di sini kan tadi udah dijawab. Mana coba udah tunjukkan dibaca. di mana di Yesaya menebus Ya dosa-dosa. ampun Tuhan. Di mana? Coba. Ini, Bang, tadi. Nomor Iya, berapanya? tertinggap ayat 5. Nomor berapa? Bang. Nomor berapa? Dijawab Ayat 5. nomor. Ini udah dijawab dari tadi. Nomor 5. Dia tertikam oleh pemberontakan. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Oke. Dan yang mendatang keselamatan Kita ditimbulkan dulu Bang Billy biar Oke. dulu dia. dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke. Ya kan, ayat 7 ya, dia dianiaya, kenapa tapi loncat? dia membiarkan. Kenapa saya loncat ke nomor biar 7? cepet, Bang. Biar cepat, Bang. Oke, nggak apa-apa, saya baca ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, ya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ah, tapi jadi Tuhan kita di menimpakan sini siapa? kepadanya. Kita di sini Semua orang. siapa? Semua orang bangsa Israel sesat. Tuyul, penipu, Ya udah. pembohong. Lu diam. Ada yang punya kitab dong Nyuma ya. Sabar dulu, sabar. Iya. Sabar dulu sebelum ke akhi Billy. Saya katakan samamu ya. Kalau kamu itu pengikut pembinasa keji, ya pembinasa keji aja. Jangan sok-sokan pakai kitabnya orang Yahudi. Di sini di dalam kitab Yesaya 53 jelas dikatakan, sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Siapa tanah kering ini? Maria. Maria tidak digauli aja hamil. Jadi ini bukan untuk Yesus. Tanah kering yang dimaksud di sini dalam bahasa Ibrani itu adalah, kalau Anda mengatakan tanah subur apa Maria, berarti dia harus pura, wanita yang subur. Sementara di situ dikatakan sebagai tanah kering, tunas yang tumbuh dari tanah kering. Apakah Maria ini tanah kering? Bukan. Udah bisa saya jawab. Sabar dulu, bukan tanah iya. kering. Lanjut. Berarti bukan Yesus.
Sementara kalau dia itu adalah orang yang disebut tanah kering, lebih cocoknya adalah Elizabeth. Harus anaknya Elizabeth, karena Elizabeth itu adalah orang yang mandul, orang tua yang sudah tidak bisa hamil, itu tanah yang kering. Maria ibunya Yesus tanah yang subur, akar, itu mandul. Sementara pura itu subur. Maria cocoknya apa? Kalau dia dikatakan sebagai tanah yang kering, Elizabeth cocoknya berarti hanya Yahya Pembaptis, bukan Yesus. Kemudian Anda mencoba menarasikan di Yesaya 5. Yesaya 53 nomor 5-nya. Di situ dikatakan apa? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Anda mengartikan kata kita ini untuk Romawi Yunani. Tak ada malunya Anda itu. Siapa yang bilang, Bang? Saya dari tadi nggak ada bilang ngomong Yunani. Anda mengatakan semua manusia Ya Tuhan, kucluk. tolong. Amin. Orang ini mengatakan kita itu siapa? Semua manusia katanya. Betul, betul. Ada rekamannya kok. Loh. Sementara penyembah manusia pertama kali itu adalah Romawi Yunani, Tapi Katolik. kan nggak spesifik cuma Romawi Yunani, Bang. Jadi ini Yesaya 53 Anda ingin mengatakan bahwa untuk Romawi Yunani. Saya nggak ngomong gitu dari tadi, Bang. Tapi Anda mengatakan semua orang. Oh iya, semua orang. Ya. Saya Berarti setuju. Anda ada sesuatu yang Anda tutupin. Anda malu mengakui bahwa Enggak, saya Mesias. nggak tutupi, Bang. Ya udah, yang agama pertama yang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan siapa? Agama pertama yang Menjadikan Kristen. Yesus Tuhan. yes, dia Kristen. Katolik kan? Oh ya, oke. Terus kenapa Anda malu mengakui itu? Ngakui apa, Bang? Mengakui bahwa pertama agama yang masuk yang menyembah Yesus itu adalah Romawi Yunani. Maka saya bertanya, apakah kata kita di Yesaya 53 itu Romawi Yunani? Romawi, kok bisa jadi Romawi Yunani itu gimana? Ya elah, Kekristenan nggak itu, paham. ya Kristenan itu. Berapa nggak nyambung dia? Belanda yang pertama. Belanda itu cuma ikut dari kerajaan Roma. Ada aja. Saya lanjut. Roma itu Aja, kekristenan Bang, jadi di Nah, Roma itu nyambung abad dia. keempat baru, Bang. Memang itu memang betul. Iya. Memang betul. Jadi Anda cacat sejarah menjelaskannya. Kok cacat sejarah? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Konsili-konsili yang dibentuk itu yang ada, itu tujuannya apa? Endingnya menjadikan Yesus itu Tuhan. Mulai dari apa yang terjadi Yerusalem, konsili ini yang ada di Yerusalem, sampai kepada konsili-konsili yang terjadi kemudian. Konsili Nikia, semuanya rujukannya endingnya Yesus menjadi Tuhan kan? Ada ndak konsili yang khusus menceritakan tentang Yesus dari orang-orang imam-imam Yahudi? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, tadi. Nah. Diam dulu kau, diam dulu. Oh ya udah lanjut Bang, lanjut. Penderitaan yang digambarkan dalam ayat yang ada di dalam Yesaya 53 nomor 5 ini memang rata-rata dialami oleh nabi. Dihina, dianiaya, dibawa ke pembantaian, diremukkan sebelum Yesus. Bahkan di dalam kitab saudara pun dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang gemar membunuh para nabi. Apakah cuma Yesus yang mengalami seperti itu? Lalu nabi-nabi yang dibunuh sama mereka tidak mengalami? Nabi-nabi Yerusalem tidak mengalami? Nabi-nabi yang ada di tengah-tengah mereka itu tidak mengalami, sementara mereka membantai para nabi. Apakah cuma Yesus? Saya katakan ini adalah cerita untuk mereka. Jangan Anda mengatakan itu untuk Anda. 1 Raja-Raja 19 nomor 10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Elohim semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yesus lebih duluan mana dengan ini? Nabi-nabi ini. Enak kali Anda membawa datanya orang. Jadi dalam hal penderitaan,
dalam hal dihinakan, dalam hal diasingkan, bukan yang baru terjadi pada utusan Tuhan untuk mereka. Jadi bukan hanya Yesus yang mengalami itu. Jangan Anda mimpi Yesaya 53 itu untuk Tuhan Anda. Udah, Yang Bang. spesifik kemudian, sabar dulu, kenapa? Yang spesifik kemudian dalam Yesaya 53 yang data nomor 5 itu, bilur-bilur yang menjadi penyembuh. Lalu kemudian Anda mengatakan, menganggap bahwa Yesus juga menyembuhkan penyakit sehingga cocok untuk beliau karena ada kalimat itu. Coba Anda pelajari lagi. Dalam bahasa Ibrani, bilur-bilur adalah haburah yang berasal dari kata habar yang berarti kekasih. Nyambung enggak? Kok bilur jadi kekasih? Bang, izin bang. Bang, Karena kau nggak ngerti original teks, bro. bang izin, aku ada peringatan karena OS tidak aktif, jadi udah aku selingi pantun dikit ya bang. Ada si Bani, ada cabang di One. Si Ergi bobok di lubang. Jadi gini bang One, pergi cebok dulu ya bang. Pakai air satu-satu. Silakan lanjut. Ya, jadi harusnya yang ada di situ adalah dan oleh kasihnya lah kita menjadi sembuh. Bukan bilur-bilur yang menjadi penyembuh, hanya dicocok-cocokkan dengan perjanjian baru. Memalukan. Makanya Gimana, Bang? Anda Dicocokkan ke perjanjian baru, nggak salah, Bang. Apa sih ini orang ini? kitab Septuaginta itu bukan orang Yahudi langsung. Sini dulu, oke, kita bahas dulu. Saya tanya dulu sama Anda, Septuaginta itu berasal dari mana? Septuaginta itu setahu saya dibuat di Mesir. Ya, terus cara perjalanannya sampai ke Roma itu kayak mana? Cara perjalanannya. Iya, Ya kan memang orang-orang Yahudi di Mesir dia tidak ngerti lagi bahasa asli, jadi karena terus? bahasa lingua francanya adalah bahasa Yunani. jadi Yunani, terus? ditranslate ke dalam bahasa Yunani. That's untuk it. siapa? Gitu, Untuk siapa sejauh kitab itu? Untuk siapa kitab itu? Untuk orang Yahudi pertamanya. Untuk orang. Terus kenapa bisa ada di dalam kerajaan Romawi menjadi kitab? Bagaimana prosesnya? Kena Kenapa? langsung. Kenapa? Enggak ada masalah buat saya. Kenapa? Kenapa ada duduk di dalam agama kekaisaran Romawi kitab Septuaginta ini? Bukankah kitab Septuaginta itu diterjemahkan untuk orang Yahudi? Iya. Ya, terus kenapa Anda di tengah-tengah agama Romawi, agama Katolik? Loh, di Alkitab itu dijelaskan, Yesus berkata, keselamatan itu datang dari Israel. Oke ya. Oke ya. Jadi perjanjian barumu itu diupayakan Jangan di muter-muter kemana sabar. dulu, Yesaya. Perjanjian barumu itu dicocok-cocokkan dengan kitabnya orang Yahudi dengan cara dirubah dan dirubah. Makanya pernyataan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, kata haburah yang berasal dari kata habar yang berarti kekasih, itu dirubah supaya cocok dengan perjanjian baru, sehingga kalimatnya yang harusnya dan oleh kasihnya lah kita menjadi sembuh itu diganti menjadi bilur-bilur menjadi penyembuh. Wah, supaya Yesus itu dianggap sehingga cocok untuk kalimat yang ada dalam perjanjian baru. Namun Bung, kalau kamu belajar, bukan hanya Yesus saja yang memiliki kasih seperti yang kau ceritakan itu, melainkan para nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu juga penuh dengan kasih. Bagaimana Nabi Musa mengasihi umatnya, bagaimana kemudian Nabi Daud Salomo mengasihi mereka, itu semuanya. Sedangkan Yesus, mana bukti kasihnya kepada umatnya? Mau ditangkap pun lari dia. Coba. Jadi tolonglah, jujurlah, ini kitabnya orang, tidak ada hubungannya dengan Roma, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Demikian. Kitab Yahudi itu hanya internal, keturunan dari Nabi Yakub. Tidak boleh diganggu gugat. Oke, datang Kristen mengambil kitabnya orang, lalu mencocok-cocokkan dengan perjanjian baru mereka. Nah, sedangkan kitab yang mereka gunakan orang-orang Yahudi sebagai praktisi Torah hari ini, itu bukan kitab Septuaginta. Septuaginta ini mengalami kemudian perubahan demi perubahan untuk dicocok-cocokkan kepada perjanjian baru.
Jadi kami umat Islam ini aja yang mau dibodohin. Korban di luar daripada orang Yahudi ini yang kemudian ingin dikristenkan. Karena kalau orang Yahudi, tidak mungkin. Dia yang punya kitab, mereka yang punya kitab. Kalian hanya mau kemudian mengkristenkan orang-orang di luar daripada Yahudi dengan cara-cara yang tidak baik, dengan menggunakan terjemahan-terjemahan seperti itu. Oke? Paham sampai sini ya? Jadi, seberapa kali kami umat Islam itu mengatakan Yesaya 53 itu bukan untuk kemudian Yesus mati di atas tiang salib. Tidak ada dalam kitab Perjanjian Lama Tuhan menginginkan menghapus dosa dengan menumbalkan anak manusia. Itu tak ada. Mau sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menemukan itu. Jadi saya simpulkan, iblis bekerja sama dengan orang-orang yang menyalibkan Yesus pada saat itu. Di dalam kitab pun tertulis ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, kemudian imam kepala, kumpul mereka sepakat untuk membunuh Yesus demi untuk menyelamatkan bangsa mereka dari perampasan Roma. Tidak ada mereka membunuh Yesus sepakat untuk kemudian Yesus menebus dosa. Tak ada itu. Itu muncul nanti di Roma. Diroba, pemutarbalikkan kemudian kebenaran oleh si pembinasa keji. Lahirlah Kristen Katolik dan seterusnya. Demikian. Oke, saya tanggapi Anda bilang bahwa yang ini adalah Anda maksud pembinasa keji kan Paulus. Sedangkan surat-surat ini kan ditulis bukan oleh Paulus. Tadi ayat-ayat yang saya sampaikan itu bukan Paulus yang nulis, Bang. Tentang Yesus mati di kayu salib itu. 4 Injil itu sudah menulis. Itu bukan tulisan Paulus, Bang. Kan memang nubuatannya akan datang penyesat-penyesat. Banyak penyesat yang akan datang. Tetapi narasi yang Anda bangun itu juga Paulus menuliskan tentang Yesus disalibkan. Bahkan Paulus lebih hebat lagi. Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit menjadi Tuhan. Kan itu. Ya kalau itu kami percaya, tapi kan punya dasar. Jadi gini. Dasarnya? Tadi kan saya sudah bilang. Saya melihat abang ini benar-benar pakai double standar ganda. Comot satu ayat itu dalam Lukas berapa tadi yang bahwa harus tergenapi apa yang tertulis dalam kitab Taurat, tapi Anda nggak baca juga, nggak mau menutup mata bahwa Yesus sendiri mengatakan, aku akan mati di salib, bangkit pada hari ketiga. Itu berulang kali di Alkitab. Saya catat itu ada 10 pernyataan Yesus bahwa dia akan mati dan bangkit kembali. Nah itu Anda tutup mata. Kenapa? Karena Anda punya narasi, bahwa narasinya bahwa yang disalib bukan Yesus. Makanya Anda comot ayat yang mendukung narasi Anda, tetapi yang jelas-jelas tertulis, yang eksplisit Anda nggak mau terima. Itu namanya munafik, Bang. Oh, itu bukan munafik. Apa? Itu bukan munafik itu. Apa kalau bukan karena munafik, saya tidak Bang? punya kepentingan di situ. Saya hanya mendudukkan perkataan Yesusnya. Anda punya kepentingan. Bohong kalau Anda nggak punya kepentingan. Kepentingan Anda mempertahankan iman Anda. Nah, sekarang begini, Al-Quran saya ada nggak yang bisa bantah terkait dengan Nabi Isa? Tidak Tentang disalibkan. apa? Tentang apa? Nabi Isa tidak disalibkan. Semua sejarawan ahli Mana? apa namanya? Mana? Sejarawan. Tacitus, Flavius Josephus mengatakan, Marbar Serapion mengatakan Yesus disalibkan, Nabi Isa Babylon, disalibkan. Iya. Apa, Bukannya yang disalibkan itu Yesus. Targum. Ada Nabi Isa Babylon. disalibkan. Targum Babylon itu menyatakan bahwa Yesus itu yang disalib malam Paskah. Anda mau butuh apa lagi? Catatan sejarah ada, catatan dari Kristen ada. Cuma dari catatan Islam aja yang abad Itu beda nggak ada sendiri. kan yang bicara mengenai Nabi Isa? Nggak ada kan? Ya. Ketawa lagi. Sekarang begini, permasalahannya begini. Sekarang begini, menurut Aduh, Yesus, Bang. menurut Yesus ini, andai saja orang Yahudi itu tidak diharamkan membaca perjanjian baru, kalian itu sudah dikuliti sama mereka. Menurut Yesus, jangan menurut Anda, menurut Yesus, dia harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis menurut Yesus di perjanjian lama atau di perjanjian baru. Gimana Bang? Saya nggak ngikuti, ulang. Menurut Yesus, dia akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan yang tertulis.
Yang tertulisnya di perjanjian lama atau di perjanjian baru menurut Yesus? Perjanjian lama, ya penggenapan Nah, udah. nubuatan Yesus di Perjanjian lama kan? Mhm. Nah, Tapi kemudian Yesus sendiri berkata loh, ini Yesus sendiri berkata bahwa aku akan mati, aku akan dibunuh dan mati, bangkit pada hari ketiga. Itu berulang kali. Mau saya bacain ayat-ayatnya? Oke. Ada Anda 10 mengatakan Yesus yang lebih mengatakan kalau nggak itu. Oke. Yesus Iya. mengatakan itu. Tetapi Iya, betul, Yesus Bang. mengatakan yang harus terjadi adalah yang tertulis. Nah, itu dia. Liciknya abang tuh begitu. Anda double standar. Yang jelas-jelas Yesus katakan, Anda nggak mau ambil. Lucu, Tapi lucu. Pada saat Yesus berkata seperti itu, Lucu. yang tertulis pada saat itu perjanjian Aduh, lama atau Bang. perjanjian baru. dari tadi saya minta catatan eksplisit, nggak ada. Sekarang Dengarkan. Anda Coba cuma dengarkan. bisa- Ini Yesus sendiri yang Kacau, mengatakan loh. Yesus sendiri yang mengatakan. Oke, saya ikuti permainan Nah, sekarang abang. Yo, menurut Yesus mana yang ayatnya? tertulis kan. Oke. Yuk, Nah, saya ikuti pada permainan saat abang lah. Yesus mengatakan itu, perjanjian lamakah atau perjanjian baru yang sudah tertulis? Pada saat Yesus berkata seperti itu. Oke, saya ikuti permainan abang. Perjanjian lama, bang. Oke. Biar senang. Loh, memang kayak begitu. Ya, ayo lanjut. Nah, terus kenapa Anda ketika bercerita tentang kepergian Yesus, Anda membawakan surat-surat dari perjanjian baru? Karena itu perkataan Yesus sendiri. Alamak. Yesus sendiri yang ngomong loh, bang. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan yang sudah tertulis. Nah kan, inilah caranya liciknya abang. Nggak mau Kenapa lihat saya yang perkataan-perka- licik? Sabar dulu. Anda nggak mau baca pernyataan-pernyataan Yesus yang lain, tapi Anda cuma comot satu ayat yang mendukung narasi Anda. Itu cara curang, Kok jadi Bang. saya yang harus didukung? Bukannya Yesus yang harus didukung? Didukung. Saya nggak mau. Loh, yang berkata bahwa aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis itu saya atau Yesus? Nih bang, saya bacain aja ayatnya ya bang, daripada abang muter-muter nggak jelas. Yang muter Nih. kurang ajar ente. Nih. Anda yang muter-muter, kok saya yang suruh muter-muter? Nih, Yesus Lucu. menyatakan akan disalib itu dari Matius 16 ayat 21. Saudara, Matius saya 17 tanya ayat dulu, 22, saya tanya ayat dulu Anda, 23. saya tanya dulu Anda, Matius saya tanya dulu 26 Anda. ayat 2. Banyak Saya Bang. tanya dulu. Menurut Yesus, dia harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai yang sudah tertulis atau yang akan tertulis. Sesuai yang sudah tertulis. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Pada saat Yesus berkata-kata kepada muridnya, yang sudah tertulis di situ perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Nah, Ya. muncul buku kemudian yang mana Yesus mengatakan aku harus disalib, aku harus mati, aku begini. Menurut Yesus, yang harus digenapi yang tertulis atau yang baru akan ditulis? Oke, gini bang. Gini bang. Ini dari Gini tadi. bang. Gini bang. Gini. Apa sih? Anda percaya perkataan Yesus yang itu toh, bahwa aku Kan akan itu hasil pergi. penyelidikan. Ya sabar dong bang. Aku masih coba menyelami cara berpikirnya abang ini. Ya tadi kan abang bilang bahwa Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi dengan sesuai dengan yang kitab tertulis. Ya itu ditulisnya di mana? Pernyataan itu di Injil kan? Anda percaya perkataan Yesus yang itu, tetapi perkataan Yesus yang lain Anda nggak mau terima. Itu kan double standar. Dari tadi saya udah bilang. Saya terima Yesus mengatakan dia mati di salib. Saya Oke, terima ya juga. Ya udah. Ya udah. Tapi sekarang perkaranya adalah Yesus mengatakan yang terjadi dan harus digenapi yang tertulis di kitab para nabi. Oke lah saya ikuti. Oke. Ah. Siap. Lalu yang mana yang harus saya ikuti antara dua perkataan Yesus ini? Dia yang mati dengan catatan yang baru ditulis, atau dia harus menggenapi tentang apa yang tertulis? Yang mana yang harus saya ikutin? Yang harus Anda ikuti yang eksplisit lah.
Kalau yang implisit itu tafsir, Bang. Anda harus pakai penafsiran. Itu yang implisit. Kalau eksplisit itu terang benderang, nggak perlu ditafsir lagi. Ayat yang Anda bilang itu harus membutuhkan penafsiran. Oh, berarti Ayat- Yesus bohong ya? Bukan bohong. Mantap Bukan aja. bohong. Loh, saya harus mengikuti kan pengakuan dia yang mengatakan saya harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di dalam Iya. kitab Taurat. Nubuatan di kitab Taurat nih saya bacain nubuatannya kejadian 3 ayat 15, Keluaran 12 ayat 5 sampai 7, Bilangan 24 ayat 17, Yesaya Coba. 7 ayat 14. Coba, Yesaya salah satu aja, 53, salah satu Mika aja pasal dari 5 Taurat. ayat 2, Zakaria Coba, pasal 9 ayat 9, Taurat Bang, Taurat. Jangan gila, Taurat aja coba. Kejadian tunjukkan. 3 ayat 15. Ya, Itu Torah silakan. kan? Ya, silakan. Iya. Apa? Kejadian 3 ayat 15. Iya, apa Bentar, di saya situ? baca, Apa? saya baca. Sabar. Keturunan. Iya, itu Apa? tahu. Ya apa? Apa di situ? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, iblis. Dan Terus apa hubungannya engkau dengan akan Yesus? meremukkan Dalil itu apa hubungannya? Yesus yang meremukkan kepala dari ular. Ular itu gambaran dari iblis. Yesus meremukkan dengan karya di sayap sekali. Itu sudah digenapi, Bang. Betul-betul. Kenapa? Jadi nubuatan Yesus itu banyak sekali di Benar. perjanjian lama, tapi Anda cuma comot di Benar. Keluaran 21, Ulangan 23. Luar biasa lah orang ini. Oke, ikuti. Anda mau pakai nubuatan yang mana sini? Saya ikutin. Tunjukkan di dalam kitab Ulangan 21 kan? perjanjian. Ulangan Sabar 21. dulu, sabar Ayo, dulu. Keluaran sabar dulu. 21, ayolah. Kita Tunjukkan. ke Keluaran Tunjukkan dulu kepada saya di dalam Taurat Tuhan memerintahkan menggantung orang yang tidak bersalah demi untuk membunuh, untuk menyelamatkan orang-orang pendosa. Tunjukkan di mana itu nubuatan yang tertulis. Kalau di dalam Torah ada tipologi, Bang. Di dalam Torah itu bahwa anak domba itu harus menebus kesalahan. Udah Bang Andi, udah. Kau ini kalau Bila ditanya Andi. kok nggak nyambung ya? Ampun saya. Ya udah, saya tahu. Udah Bang, udah. Bang Kau Juma kalau itu ditanya nggak pernah nyambung gitu loh. dengerin pertanyaannya. Iya. Tunjukkan di mana ya ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah menebus dosa. Ada nggak? Ada Bang, nggak ada. Di mana tertulis itu? Perintah Tuhan ya. Yesaya 53 itu. Tadi udah dijelaskan kuclup. Lah tadi saya mau sanggah nggak boleh. Katanya kamu mengikuti original test, nggak mau pakai LAI. Sejak kapan itu saya jadi Taurat ya? Aduh. Nggak, Bang. Ampun dah. Ampun. Udah. Tadi si Handi Selebis ini kan ngomong sejak mana ayatnya. Saya ngomong itu. Kalau memang di Torah Sekarang kamu ambil pacul gali kuburan. Oke. Sekarang Paulus maju Paulus. Kenapa? Ada mohon. Apa boleh sampaikan? Ya apa ya Bang ya? Semuanya udah Oke. dijawab Bang Juma, ya juga bingung. Sekarang pertanyaannya kepada Anda. Ya. Ada nggak perintah Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Nggak ada kalau di Taurat di Yesaya. Ada atau tidak? Nggak ada, tidak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, atas inisiatif siapakah? Atau perintah siapakah membunuh Yesus di tiang salib? Ya atas kehendaknya sendiri, Kehendak siapa? kehendak Yesus. Berarti Yesus bunuh diri dong. Enggak, ya emang kan dia kan tujuannya itu emang. Nah buat ini kita. Banyu Ampuk ini Banyu kehendak Yesus katanya. Bunuh diri gimana? Emang bukan bunuh diri, ya emang dia. Ampuk ini Banyu. Ke dunia itu emang dia emang buat tujuannya emang buat disalib seperti itu. Ada dalilnya Yesus bunuh diri, Bang. Kenapa Bang? Ada dalilnya Yesus bunuh diri. Ya kalau yang dibilang tadi ya emang tujuan Yesus buat mati yang di Matius 27 sampai ayat 53. Bro, Paulus, saya mau nanya kepada Anda. Di Alkitab. Menurut kamu, Bro, Paulus, menurut kamu yang mati terkutuk di tiang salib itu A. Yesus, B. Yudas?
Kalau seandainya, ya saya tahu sih tujuannya Bang Hendy itu. Tapi kan terbukti kalau emang Jawab dulu atuh. Dengerin pertanyaannya. bunuh diri dia Bang. Ini loh, sederhana loh. Yang mati terkutuk di tiang salib itu A. Yesus, B. Yudas. Lah, ya kalau seandainya terkutuk ya kalau secara si Yudas kan emang ini kan suap. Jawab dulu itu loh, kalau pilih A atau B. Yang mati terkutuk di tiang salib adalah A. Ya kalau seandainya saya Yesus, kan nggak B. Yudas. Ya ikutin dah Yudas. Siapa? Yudas sudah. Yudas. Oh, Yudas Banyuma terbukti. Terjawab Banyuma Yudas. Dah. Tapi kan Iya tapi sudah. kan kalau Sebenarnya dari dulu memang Yudas yang mati di situ, bukan Yesus. tapi kan gantung diri dia Bang. Kalau di apa namanya di akhirnya kan dia gantung diri matinya. Kecuali kalau Nabi Ya, Isa. salib itu kan digantung. Iya, tapi kan gantung diri, maksudnya gantung diri ya istilahnya kan leher yang digantung Bang. Tapi kontradiksi cerita itu. Ya mungkin kan ya, itu kan menurut persepsi Bang Suma dan Lo kok timnya. jadi persepsi saya, Bang? Coba Matius 27 nomor 5 sampai 8. Di situ dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu, lalu kemudian membeli tanah. Kan gitu. Berarti di dalam Matius 27, Yudas menggantung diri. Imam-imam memungut uang yang dibuang oleh Yudas, lalu membeli tanah. Yang membeli tanah siapa di Matius 27? Imam-imam. Tapi kalau di Kisah Para Rasul 1 nomor 18, sebelum kemudian Yudas bunuh diri, terlebih dahulu Yudas membeli tanah. Kontradiksi enggak? Banget. Ya kontra. Oleh karena itulah tidak bisa dipercaya. Maka satu-satunya solusi adalah apa yang menjadi keterangan Matius 27 nomor 5 itu. Bahwasanya dikatakan di sana dengan sangat jelas kalau orang yang mati pada masa itu, pada saat itu dengan cara yang dialami oleh Yudas hanya bisa dilakukan dengan cara disalib. Coba baca Matius 27 nomor 5 tuh. Apa keterangannya kemudian? Matius 27 ayat 5. Ya. Maka ia pun melemparkan uang perak ya ke dalam bait suci. Nah, catatan kakinya? Dari situ menggantungkan dari Yudas dan melemparkan keping perak ke dalam bait Allah dan meninggalkan ia pergi dan menggantungkan dirinya. Udah itu ayat 5 kan? Ayat 6-nya. Catatan kaki di bawah. Oh, aku nggak megang Alkitab Bang. Ini dari kertas aja sih. Kalau catatan kakinya itu dijelaskan mati pada zaman itu hanya bisa dilakukan dengan cara penyaliban. Itu catatan kakinya tuh ada. Coba Anda baca. Jadi kontradiksi yang tadi dijelaskan kemudian oleh catatan kaki. Kan tidak mungkin kita bisa menerima mana yang benar ini. Yudas beli tanah dulu, lalu bunuh diri. Kemudian keterangan saksi lain, Yudas kemudian bunuh diri, lalu imam yang membeli tanah. Dari 30 keping uang tadi. Tapi kalau saya pribadi Bang, saya lebih karena dasar dari saya kan dasar dari kita kan di Alkitab ya Bang ya sebagai tuntunan hidup seperti itu. Tapi kalau di Alkitab kan benar-benar kan itu ditulis Bang secara perikop yang Yesus mati itu yang tadi saya bilang tadi yang dari ayat 27 sampai 54 seperti itu. Kalau Ya sudah, kalau begitu Anda coba lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib.
Yang terkutuk ini kan Yudas kan? Atau Iya. Yesus? Iya, Yudas. Nah, berarti yang digantung di tiang salib siapa? Kan Yudas yang terkutuk. Sementara di situ dikatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, yang digantung. Udah mulai jujur nih bocah nih. Beda sama yang tadi. Coba. Iya, sebenarnya sih kalau dari Bang Zuma ya, emang sih senjata pamungkasnya itu selalu di Galatia 3 ayat 13 seperti itu. Nah, sekarang menurut Kristen sesuai dengan data yang ada di dalam Bibelnya, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, apa yang menyebabkan kemudian Yesus itu pantas dikutuk oleh Tuhan? Kalau seandainya nih Bang, maaf ya Bang, aku bahas yang masalah Galatia 3 ya, seperti itu. Itu sih sebenarnya sih tentang terkait kematian Yesus ya Bang ya. Jadi gini Bang, kalau seandainya kan kalau setahu saya kalau di Israel itu kan kalau pergantian hari itu dia jam 6 sore Bang. Kalau kita kan jam 12 ya, tapi kalau di Israel itu jam 6 sore. Nah, kalaupun seandainya itu mayatnya tidak diambil dan jatuh ke tanah itu baru dia terkutuk Bang. Tapi kan itu langsung diambil Bang. Seperti itu. Itu sih kalau menurut argumen saya. Ya, di situ kan dikatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Iya, maksud aku gitu Bang. Itu kalau dia udah melewati di hari ketiga terkutuk berarti Bang. Kalau ini kan langsung diambil Bang sebelum pergantian hari. Iya, justru itu makanya Paulus ini sedang mengutip Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Makanya mayat yang ada di atas tiang pada saat itu segera diturunkan. Sebab mayat ini adalah mayat yang mati dikutuk oleh Elohim. Yang mengutuknya di situ adalah Elohim yang mengutuk Yesus. Nah, sekarang menurut kitab yang Anda pegang, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus mati terkutuk di situ? Ada dia nggak ada dosa sih Bang, suci. Nah, Mazmur 38 nomor 37 nomor 28 nomor 29 nomor 30 31 33 sampai 40, Tuhan akan menyelamatkan orang yang suci, orang yang dikasihi, orang yang benar, dan orang fasik dipakai sebagai tebusan. Orang yang benar tidak akan dikatakan terkutuk pada saat diadili. Maka jelas, kalau Anda menganggap Yesus itu orang benar, orang suci, orang kudus, maka mustahil kemudian Tuhan membiarkan hambanya untuk dibunuh dengan cara sadis. Apalagi yang membunuhnya itu adalah iblis. Mana bisa? Kalau memang Yesus itu sesuai dengan yang apa Anda ceritakan, bagaimana mungkin kemudian Tuhan membiarkan Yesus itu dibunuh sama iblis? Kan gitu. Coba lihat aja deh di Matius 15. Coba baca Matius 15. Matius 24 nomor 15 maksud saya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Matius berapa Bang? Saya catat dulu ntar. 24. Saya pedalamin Matius 24. Ya, 15 sampai nomor 28. Atau nomor 27. Dalami aja dulu itu. Nah, yang disampaikan tentang pembinasa keji di dalam Nabi Daniel itu tertulis di Daniel 7:25. Daniel 12 nomor 11. Daniel berapa Bang? 27 ayat 25. Daniel 7:25. Oh 7:25. Ya. Daniel 12 nomor 11. Daniel 11:31. Daniel 9:27.
Ini pembinasa keji semua nih. Siapa pembinasa keji itu? Menurut Yesus adalah dia yang duduk di tempat suci, tempat kudus. Namun sebelumnya dia mengatakan bahwa pembinasa keji itu, data 23-nya, pada waktu itu jika seorang berkata kepadamu, lihat Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu pembinasa keji itu. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat hingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya lebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun atau Mesias ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau Mesias ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar sampai cahayanya ke barat, demikian pula kedatangan anak manusia kelak. Jadi kedatangan Mesias nanti itu ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur ke barat. Sedangkan Paulus hanya melihat cahaya untuk dirinya sendiri saja. Kata Yesus, jangan kau percaya, karena kedatangan Mesias itu ditandai dengan cahaya yang mengkilat dari timur ke barat. Nah, sedangkan Paulus hanya mengaku dikelilingi cahaya dia sendiri, bukan untuk timur ke barat. Makanya Yesus mengatakan, apabila pembinasa keji itu berdiri di tempat suci, tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka waspadalah, kata Yesus. Kenapa? Karena si pembunuh ini, ya, pembinasa keji ini akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, coba Anda lihat tuh. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang maha tinggi, si pembinasa keji tadi. Coba lihat. Bagaimana kemudian Paulus mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu disebut sebagai skobalon, disebut sebagai sampah, kotoran. Di dalam Filipi 3 nomor 8. Dia membantah. Dia menentang perkataan yang maha tinggi. Itulah Paulus, sang pembinasa keji yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun di dalam bilik. Siapa pengikutnya? Ya, Anda semua, teman-teman Kristen. Ada enggak orang yang pernah mengaku selain Paulus pernah bertemu Yesus di padang gurun? Cuman Paulus kan? Ada enggak yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik rahasia? Cuman Paulus kan? Ketika dia di penjara, dia menulis surat. Nah, ada enggak di luar daripada Bani Israel yang menentang firman Elohim yang datang kepada Nabi Musa selain Paulus? Ada enggak? Kami Islam ada enggak menentang itu? Enggak ada. Kami beriman malah. Nah, sedangkan Paulus mengajarkan kemudian untuk meninggalkan itu. Coba. Hukum Taurat adalah sampah, kotoran. Lalu kemudian hari Sabat dirubah menjadi hari Minggu. Jangan makan babi, dirubah boleh makan babi. Sunat kulub dirubah, tidak boleh sunat. Hari Sabat jadi Minggu. Siapa yang dibantai itu? Ucapan perkataan yang maha tinggi, firman yang maha tinggi dirubahnya kemudian. Ada enggak selain Paulus? Nabi Muhammad kagak. Nabi Muhammad mendudukkan apa yang Nabi Musa terima kepada Bani Israel. Sabat adalah hukum untuk Bani Israel. Nah, siapa pembinasa keji? Baca Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Disitulah Anda bisa pahami. Kalau Anda menemukan Matius 24 nomor 15 sampai 27. Paulus, ya udah selesai. Lalu kenapa kemudian